Kamu mungkin pernah dengar, inflasi naik, harga-harga naik, daya beli turun. Tapi jarang ada yang bertanya pertanyaan paling penting. Kenapa inflasi itu ada? Kenapa harga nggak pernah turun aja? Sederhana, bro. Karena begitulah sistem uang modern dirancang. Inflasi bukan kecelakaan. Inflasi adalah fitur. Begini, banyak orang pikir inflasi itu kayak badai. Datang tiba-tiba, bikin repot, terus hilang lagi. Padahal, inflasi itu bukan badai. Inflasi itu aturan main. Selama kita pakai fiat money, uang yang bisa dicetak tanpa batas, ya otomatis nilainya bakal turun pelan-pelan. Kalau uang bisa diproduksi lebih cepat dari mie instan, ya jangan heran kalau nilainya juga cepat menguap. Kita semua gampang mengerti logika begini. Kalau mangga lagi panen besar, harga turun. Kalau mangga lagi langka, harga naik. Sederhana kan? Sekarang tinggal ganti kata mangga dengan uang. Kalau uang beredar sedikit, nilainya tinggi. Kalau uang beredar banyak, nilainya melemah. Dan karena pemerintah tidak berhenti menambah jumlah uang, maka inflasi juga tidak akan berhenti. Ini bukan teori ekonomi kompleks, ini hukum supply and demand versi TK. Oke, mari kita bahas sesuatu yang mungkin agak pedas. Negara sebenarnya ingin inflasi ada. Bukan 20% setahun, bukan hyperinflasi. Tapi sedikit inflasi itu dianggap sehat. Kenapa? Karena kalau harga terus turun setiap tahun, orang-orang akan menunda belanja. Ekonomi jadi lambat. Bisnis nggak jalan. Pengangguran naik. Jadi negara butuh inflasi sebagai pelumas ekonomi. Biar orang tetap belanja, tetap investasi, tetap memutar uang. Jadi ya, inflasi itu ibarat semut di dapur. Nyebelin, tapi pemerintah bilang, halah, biarin dikit lah. Inflasi modern juga datang dari hal yang lebih berteknologi. Bank sentral punya tombol. Tombol yang kalau ditekan, uang baru muncul dalam sistem. Bukan lewat cetak kertas, tapi lewat angka digital. Kalau ekonomi lesu, pencet tombol. Kalau pasar panik, pencet tombol. Kalau ada krisis, pencet tombol. Kalau pemerintah butuh stimulus, ya pencet tombol. Dan setiap kali tombol itu ditekan, nilai uang kamu ikut turun, tanpa tanya izin. Inflasi itu ibarat pajak diam-diam. Dia tidak muncul di slip gaji, tidak diumumkan lewat pesan WA pemerintah, tapi ada dan selalu memotong nilai uangmu. Contohnya, tahun lalu kamu bisa beli ayam 1 kilo. Tahun ini harganya naik. Gajimu tetap. Itu artinya kamu lebih miskin, meski angkanya masih sama. Selamat, kamu baru bayar pajak inflasi, tanpa sadar, tanpa protes, tanpa pilihan. Di balik inflasi ada filosofi pahit yang jarang dibahas. Kalau uang nilainya stabil atau naik, orang tidak mau kerja keras. Mereka akan lebih banyak menabung daripada berputar dalam ekonomi. Jadi inflasi kecil itu seperti dorongan halus. Ayo kerja, ayo cari uang lebih. Kalau tidak, nilaimu tersalip waktu. Tanpa inflasi, sistem ekonomi modern tidak akan bergerak. Karena dunia ini dibangun di atas konsumsi, bukan efisiensi. Agak satir ya, tapi begitulah realita ekonomi kapitalistik. Karena inflasi adalah fitur, bukan bug, maka kamu tidak bisa melawannya dengan cara tradisional seperti menabung. Menabung justru membuat kamu kalah perlahan. Satu-satunya cara melawan inflasi adalah dengan memegang aset. Aset produktif. Aset yang nilainya bertumbuh lebih cepat dari inflasi. Orang yang paham inflasi tidak menyimpan kekayaan dalam bentuk uang. Mereka menyimpannya dalam bentuk aset. Itulah alasan inflasi selalu ada dan akan terus ada. Bukan karena dunia jahat, bukan karena pasar kacau, tapi karena begitu cara sistem ini berjalan. Dan tugas kita adalah mengerti, bukan mengeluh. Karena begitu kamu paham musuhnya, kamu bisa membuat strategi untuk menang. Selamat datang di Finance Freedom ID, tempat kita belajar cara melawan waktu dengan ilmu, bukan panik.